banyak sekali pemahaman. Bisa. Kalau mau pakai VGA. Gak connect, Pak. Baik, hadirin rahimakumullah. Di pembahasan sebelumnya sudah disampaikan ininya ya. Masa harus dipegangin? Lepas. Bisa. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini sudah kemarin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan sepintas terkait dengan gambaran umum. Pembahasan kita sudah sampai di Bani Israel setelah pembahasan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Yang notabene dari ketiga nabi ini semua dari Nabi Nuh ya, terutama dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kedua nabi ini mengalami atau Allah utus kepada kaum, kepada bangsa yang menyimpang dari ajaran tauhid. Lanjut kemudian ke keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya berapa, Pak? Kemarin sudah disampaikan anaknya berapa? Nabi Ibrahim? Istrinya dulu, dan Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim istrinya 4 ya. Nabi Ibrahim istrinya 4, 1 Sarah, 2 Hajar, 3 Konturoh, 4 Hajun. Dari Sarah punya anak Ishak, dari Hajar dulu sebenarnya. Dari Hajar, dari ibunda Hajar punya anak Ismail alaihissalam. 12 atau 14 tahun kemudian punya anak lagi dari Sarah, yaitu Ishak. Jadi Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu selisihnya antara 12 sampai 14 tahun, Mbak. Jadi ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tidak ada yang lain anak Nabi Ibrahim itu cuma Nabi Ismail. Ishak belum lahir. Dan waktu itu Nabi Ismail sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajak dialog, sudah bisa diajak musyawarah, sudah bisa ditanya tentang keputusan terbaik. Itu menandakan bahwa Nabi Ismail sudah dewasa dalam hal ini, baik secara akil maupun secara baligh. Ya, baik secara akil maupun secara baligh. Karena dewasa itu ada 3, ada akil, ada baligh, ada yang lain. Nanti di pembahasan kalau sudah masuk di pembahasan Nabi Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah, dari Nabi Ishak kemudian melahirkan Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub. Konon katanya Nabi Ishak juga istrinya 4, Pak. Tapi itu bukan jadi poin ya. Di sini ada istrinya lebih dari 1, Pak?
Ada? Ada? Sepertinya saya harus berguru ini. Baik, hadirin rahimakumullah, dari Nabi Ismail jelas keturunan Nabi Ismail, kemudian sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Ishak kemudian melahirkan Nabi Yakub. Dari Konturoh yang kemudian melahirkan salah satunya Madian, ya. Madian yang kemudian kepada Madian diutuslah seorang nabi bernama Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, gitu. Kepada kaum Madian kami utus saudara dari kalangan mereka sendiri, yaitu seorang nabi bernama Syuaib. Nabi Ishak tidak ada masalah, dan di Nabi Yakub juga tidak ada masalah. Tapi Nabi Yakub punya keturunan yang memiliki sifat-sifat dari potensi-potensi kemaksiatan. Nabi Yakub punya gelar namanya Israil. Sudah disampaikan sebelumnya, setiap nabi setidaknya yang kita ketahui, seperti Nabi Ibrahim punya gelar apa? Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad gelarnya apa atau julukannya? Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalamullah. Nah, Nabi Yakub Israil. Israil dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab artinya Abdullah, hamba Allah. Isra itu artinya hamba, il artinya Tuhan atau Abdullah. Baik, hadirin rahimakumullah, distorsi ajaran agama Bani Israil, agama Islam. Seluruh nabi mengajarkan tauhid, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, termasuk Nabi Yakub juga mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid. Tapi kemudian ada distorsi, ada penyimpangan. Agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Agama Nabi Ismail? Islam. Agama Nabi Ishak? Islam. Agama Nabi Yakub, agama anak-anaknya Nabi Yakub, Islam juga. Ya, agama anak-anaknya atau agama Bani Israel juga Islam. Tapi kemudian ada distorsi, ada penyimpangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa sampai kemudian ada penyimpangan? Ini anak-anak Nabi Yakub. Dari istri yang pertama namanya Lea, punya anak 6. Ruben nomor 1, nggak pakai onsu. Kemudian Simeon, kemudian Levi yang nanti kemudian melahirkan anak keturunan bernama Musa alaihi salam. Levi punya anak Kohit punya anak Imran punya anak Musa nanti. Kemudian Yehuda, nah ini salah satu tokoh yang kemudian paling menonjol di antara sekian banyak Bani Israel yang lain. Kemudian ada Isakhor dan Zebulon, itu dari istri yang pertama. Dari istri yang kedua namanya Zilfa, punya anak namanya Gad dan Asher. Dari istri yang ketiga ada Bilha, punya anak Dan sama Naftali, jadi Dan itu nama. Yang terakhir dari Rachel, punya anak Yusuf dan Benyamin. Masing-masing dari 12 ini nanti punya anak keturunan yang kemudian masing-masing keturunan itu menjadi suatu kaum, menjadi suatu kelompok, suatu kabilah. Jadi nenek moyang gitu. Bangsa Nabi Yusuf misalkan, bangsa Nabi Yusuf anak keturunannya melahirkan bangsa Yesefi salah satunya. Yehuda yang kemudian menjadi bangsa Yahudi.
dan seterusnya. Keislaman Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah apa, Pak? Surah apa ini? Surah Al-Quran ya. Bingung-bingung amat Bapak surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan dan juga Yakub kepada anaknya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, Nabi Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih bagi kamu ad-din, agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Baqarah ayat 132. Berarti Bani Israel itu beragama Islam. Ayat yang lain, ini di ayat berikutnya, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal maut, apakah kamu menyaksikan ketika datang kepada Yakub kematiannya. Hadirin rahimakumullah, para nabi itu diberitahu kapan kematiannya akan datang. Ya, masing-masing nabi itu sudah diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya tentang kematiannya. Misal seminggu lagi, misal sebulan lagi, misal beberapa hari lagi gitu. Para nabi tahu kapan akhir dari kehidupan mereka. Termasuk Nabi Muhammad SAW kan diberitahu. Para ulama kemudian berpendapat, kenapa Allah memberitahu para nabi sementara orang-orang biasa tidak? Salah satu kesimpulannya dikhawatirkan ada wahyu yang belum tersampaikan. Bapak mendingan diberitahu, mendingan enggak Pak tanggal kematian Pak? Ya? Mendingan tahu, mendingan enggak Pak? Kayak sekarang nih, kayak sekarang kan kita enggak tahu, masih jadi misteri kapan kematian itu akan datang. Atau mendingan tahu? Hah? Mendingan tahu Pak? Kayaknya mendingan nggak tahu deh, lebih enak Pak. Kalau tahu, aduh nggak kebayang itu di detik-detik terakhir itu. Seminggu lagi, waduh tinggal seminggu nih. Waduh tinggal 3 hari nih di dunia. Malah ada perasaan gak tenang pada akhirnya. Memang sih di awal nyantai aja gitu. Khawatirnya bahkan kita malah menjadi orang-orang yang gemar bermaksiat gitu. Tenang saja, masih 2 tahun kok matinya. Tapi itu ya, dibuat deadline, sementara deadline-nya tidak diberitahukan. Itu menjadi sesuatu yang sangat bagus. Contoh gini Pak, kalau misalkan kita tidak ada ending kematian ya, dan masing-masing dari kita bisa hidup fana selama-lamanya, atau yang kedua kita punya jatah kematian tapi kita tahu batasnya, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang Pak. Kehidupan akan menjadi tidak seimbang. Analogi yang lain misalkan gini Pak, ada seorang pelari maraton ya. Pelari maraton kan ada garis start, ada garis finish. Ada garis start, ada garis finish. Kalau ada garis start tanpa ada garis finish, yang terjadi bagaimana Pak? Ketika tembakan
tanda start dimulai, 3, 2, 1, apa yang terjadi Pak ketika finish ditentukan? Masing-masing berlari secepat kilat gitu, sekemampuan mereka. Tapi kalau tidak ada garis start, tidak ada garis finish, begitu tembakan mulai pistol tanda mulai pertandingan ditembakkan, yang satu lari, yang lain santai aja. Kata yang lari, lah ngapain gue capek-capek lari? Orang gak ada garis finishnya. Terus penentuan nanti yang terbaiknya bagaimana? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala di surah Al-Mulk, kok saya lupa. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan kehidupan dan kematian supaya untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling banyak, bukan yang paling lama, tapi yang paling bagus. Yang paling bagus amalnya. Masing-masing dari kita ini berlomba, berkompetisi Pak untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan makhluk, bukan di hadapan sesama manusia. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Yakub menyadari bahwa kematiannya akan segera menjelang. Maka dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku, setelah aku tidak ada? Maka kata Bani Israel, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Bani Israel berikrar, berjanji. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap orang tua haruslah mengikuti sunnahnya Nabi Yakub, mengajak dialog anak-anak kita ketika mereka tidak dalam pandangan kita, tidak dalam jangkauan kita, ketika mereka jauh dari sekitar kita dan mereka sudah mencapai usia taklif atau usia dewasa, maka selayaknya dialog seperti ini dilakukan. Membuat perjanjian dengan anak, apa yang akan mereka lakukan ketika kewajiban harus dilakukan, apa yang akan mereka lakukan ketika kemaksiatan ada di hadapan mata, peluang gitu, peluang kemaksiatan ada di hadapan mereka. Setelah melakukan itu maka kita bisa berlepas diri dari gugatan anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena gugatan yang paling menyakitkan itu di pengadilan Allah bukan oleh orang lain, tapi oleh orang-orang terdekat kita. Mohon maaf, di sini ada yang punya jabatan di lingkungannya Pak, apapun itu, RT, RW, lurah, ada? Bapak RW ada? Bapak lurah ada? Saya ambil contoh Pak, saya ambil contoh misalkan Bapak lurah atau Bapak camat atau tokoh siapapun. Tapi ini juga bisa berlaku untuk siapapun ya. Saya ambil contoh sebagai seorang yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan, punya jabatan di lingkungan masyarakat, dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Betul Pak? Tapi ketika balik ke rumah, apakah orang lain, penghormatan orang lain ketika orang tersebut ya, yang punya jabatan itu dihormati, disanjung, dipuja oleh orang lain, mendapatkan hal yang serupa dari istrinya, dari anaknya? Bapak bisa rasakan sendiri. Penghormatan orang lain kepada kita sama apa tidak dengan penghormatan istri kepada kita?
Kenapa anak-anak kita, istri kita tidak begitu menghormati dalam pengertian ini ya, sebagaimana orang lain menghormati kita? Karena orang lain tidak tahu jeleknya kita. Karena orang lain tidak tahu buruknya kita, maka mereka akan memuja, menghormat, menyanjung dan lain sebagainya. Sementara istri kita tahu bagaimana tidurnya kita, tahu bagaimana kondisi fisik kita, apakah ada mohon maaf misalkan koreng dan lain sebagainya. Tidurnya kita ngorok atau tidak kan istri yang tahu. Jadi kalau istri menyaksikan kita dipuja, disanjung, begitu sampai di rumah, halah bapak pret. Di hadapan Allah seperti itu. Ya Allah, saya tidak mendapati kebaikan satupun dari suami saya misalkan. Di hadapan Allah. Betul dia dipuja di tengah masyarakat, tapi di rumah dia tidak sama sekali tidak didapatkan kebaikannya kepada keluarganya. Ada apa yang demikian? Ada. Maka orang-orang terdekat akan menjadi jaksa penuntut yang paling jahat gitu kalau boleh dibilang, yang paling kuat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri. Ini di Al-Baqarah ayat 133. Berarti Bani Israel itu beragama Islam. Semuanya Bani Israel itu Muslim. Akan tetapi Bani Israel, hadirin rahimakumullah, punya penyakit yang sama yang diderita apa bahasanya oleh iblis, oleh Azazil. Azazil sampai akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya hingga akhir kiamat ya, hingga hari kiamat, hingga akhir hayat nanti, karena satu faktornya Pak, kedengkian. Dia sudah ibadah bersujud Pak. Azazil itu bersujud di hadapan Allah. Dalam satu riwayat disebutkan 30.000 tahun, riwayat yang lain bahkan menyebutkan 40.000 tahun tanpa mengangkat kepala. Sujud 40.000 tahun. Bapak paling kuat sujud berapa lama Pak? Waduh, ini imam lama banget. Baca doa sujud yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 10 kali saja itu sudah berasa lama banget gitu. Ini 40.000 tahun sujud nggak mengangkat kepala hingga akhirnya dia diangkat ke langit. Allah muliakan Azazil sampai ketika Allah membuat makhluk yang baru. Kan dengki itu, ya Allah, kenapa Engkau jadikan makhluk yang baru ini sebagai khalifah? Ana khairun minhu, kan dengki. Ini kedengkian ini sifat yang berbahaya loh. Azazil dengki. Dalam hal apa kedengkiannya Pak? Kedengkiannya dalam hal apa? Dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat? Atau dalam urusan ibadah? Urusan ibadah. Azazil itu dengki kepada Adam urusan ibadah, bukan urusan dunia. Adam dijadikan sebagai makhluk yang malaikat disuruh sujud kepada dirinya, sementara dirinya sudah sujud sekian tahun lamanya. Tidak ada unsur duniawinya. Anaknya Nabi Adam Pak, Qabil dan Habil. Sampai akhirnya Qabil membunuh Habil. Faktornya apa Pak? Dengki. Dengkinya dalam urusan apa? Hah? Urusan apa? Mohon maaf, bukan urusan perempuan Pak. Bukan karena harus pernikahan silang, bukan. Tidak ada itu riwayatnya.
Saya juga heran kenapa kok berkembangnya yang itu. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan watlu alaihim naba'a bani adama idh qarraba qurbana. Beritahukan, kata Allah, bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka berkurban. Qabil membunuh Habil, kenapa? Dengki karena Habil ibadahnya diterima. Bukan urusan istri, Pak, bukan urusan perempuan. Habil diterima ibadahnya, dia tidak dibunuh, Pak. Penyakit ini kemudian terjangkit di perasaan atau di hampir semua kalangan Bani Israel. Dari Ruben sampai kemudian tadi Naftali. Dari 10 ya, 10 anak Bani Israel mengalami, 10 anaknya Nabi Yakub mengalami kedengkian. Kedengkiannya kenapa? Kalau ini tidak tahu nih sifat dunia atau bukan, ini sifatnya dunia atau bukan. Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya, lebih dicintai oleh bapaknya. Ini ayatnya jelas di surah Yusuf ayat 8. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah. Dan menganggap bahwa Nabi Yakub itu dalam kesesatan, dalam kekeliruan. Ini kecemburuan, kedengkian. Akhirnya dari kedengkian itu kemudian melahirkan ide-ide. Nah ini Pak, dengki itu sifat yang kemudian bisa melahirkan kemaksiatan yang lain. Ada 3 sifat yang harus dihindari, karena 3 sifat ini akar dari kemaksiatan. 1 hasad, 2 kiber, takabur, yang ketiga toma. 3-tiganya penyakit hati. 1 hasad, yang kedua al-kibru atau takabur, kesombongan, yang ketiga toma, ketamakan. Dalam proses tazkiyah ini pasti dibahas. Dalam kajian tazkiyatun nafs, ini proses tajalli, pengisian, proses takholli, pengosongan. Proses pengosongan diri itu dari 3 sifat itu: hasad, kiber, dan toma. Karena hasad kemudian tadi anaknya Nabi Adam, Qabil, sampai membunuh. Anaknya Nabi Yakub juga karena kedengkian akhirnya melahirkan kemaksiatan yang lain, dosa yang lain. Muncul ide-ide yang lain. Gimana kalau kita bunuh saja? Uqtulu Yusuf. Kata yang satu, kata yang lain jangan, mendingan kita buang saja. Akhirnya kesepakatannya adalah dibuang. Kisahnya sudah masyhur ya. Ini gambaran. Timur Tengah itu mencakup daerah tempat tinggal Nabi Yusuf di Syam, Pak. Nanti ini di Syam ya. Di Syam kan ini masuk wilayah Asia. Kalau sekarang ya, masuk wilayah Asia. Tapi nanti kemudian Nabi Yusuf jadi pindah ke Mesir yang masuk wilayah Afrika. Dua 12 suku Bani Yakub atau Bani Israel dalam Al-Quran. Saya kasih poin-poinnya saja secara singkat. Nabi Yusuf posisi di Palestina. Surah Yusuf ayat 7 sampai 18. Kalau mau dibuka kisah permulaan Bani Israel itu ada di surah Yusuf lengkap, Pak. Dari awal sampai akhir itu menjelaskan kisah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf di Mesir dari surah Yusuf ayat 19 sampai di ayat 57. Berikutnya kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Surah Yusuf ayat 58. Kemudian konspirasi Nabi Yusuf jilid 1.
ayat 59 sampai 62. Kemudian ada dampak yang melahirkan dari konspirasi Nabi Yusuf itu di ayat 63 sampai 68. Kemudian konspirasi Nabi Yusuf yang kedua, kemudian keterusterangan Nabi Yusuf, yang terakhir Bani Israel seluruhnya masuk Mesir. Itu kronologis ya, kronologis masuknya Bani Israel ke Mesir. Karena kan Bani Israel itu tinggalnya di mana, Pak? Tadi Bani Israel tinggalnya di mana? Di Syam. Ya, di Syam, Palestina. Tapi kenapa kok Nabi Musa adanya di Mesir? Nah, itu pernah ditanyakan. Saat Bani Israel, Nabi Musa itu kan Bani Israel, ya. Bani Israel itu tinggalnya di mana? Kampung halamannya di mana? Palestina, iya. Tapi kenapa Nabi Musa kok ada di Mesir? Lahir di Mesir. Nah, ini Pak, Nabi Yusuf diculik. Nabi Yusuf diculik oleh anak-anaknya, dalam tanda kutip, untuk kemudian dibuang. Laporan kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Mereka membawa darah palsu. Kesedihan Nabi Yakub begitu luar biasa. Anak satu-satunya yang punya potensi, bahkan sudah disebutkan ada tanda-tanda kenabian, ternyata malah terbunuh. Dilewat kisah Bani Israel karena tidak ada Nabi Yusuf ya di sana. Fokus kepada Nabi Yusuf, bagaimana kemudian Nabi Yusuf berkembang setelah ditemukan oleh sekelompok pedagang ya dari sumur, kemudian dibawa ke kota, dibawa ke Mesir. Dari daerah Palestina oleh rombongan dagang dibawa ke Mesir. Karena Mesir waktu itu sudah menjadi sudah memiliki peradaban gitu. Sudah memiliki peradaban. Jadi ya sudah dibilang sebagai sebuah kota, bukan kota mungkin karena sekarang posisinya sebagai negara. Kalau dulu ya sebutnya kota lah. Yang kalau bicara masalah perekonomian, Mesir adalah salah satu tempat yang paling strategis. Maka dibawalah oleh memang sekelompok dagang itu memang mau pergi ke Mesir, Pak. Mau pergi ke Mesir. Mendapati manusia waktu itu ya sudah jadi budak jadinya. Dijual, akhirnya dibeli oleh salah satu pejabat, bukan raja ya. Bukan raja, tapi pejabat. Yang membeli Nabi Yusuf itu bukan raja Mesir, tapi orang yang punya kedudukan. Bukan pemimpin tertingginya. Kemudian ada kisah menarik ya yang tidak bisa dilewatkan ketika Nabi Yusuf akhirnya kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yang apalagi Pak, yang tampan. Konon katanya ketampanan manusia itu setengahnya ada di Nabi Yusuf katanya. Seluruh laki-laki yang ada di dunia ketampanannya setengahnya ada di Nabi Yusuf, Pak. Yang setengah lagi dibagikan kepada kita semua ini. Tapi yang lain menyebutkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu tidak bisa dibandingkan. Sama-sama dua-duanya memiliki paras yang luar biasa. Jadi seperempat Nabi Yusuf, seperempat Nabi Muhammad, setengah dibagi-bagikan kepada kita semua, Pak. Bapak dapat kebagian berapa, Pak? Kalau Nabi Yusuf 25%, Nabi Muhammad 25%, yang 50% dibagikan kepada seluruh manusia. Berapa total laki-laki seluruh dunia? Bukan sehari ini ya, tapi dari zaman Nabi Yusuf sampai sekarang dan sampai akhirnya nanti akhir zaman. Persentasenya dibagi-bagikan terus. Sampai membuat istri, siapa namanya? Istri pejabat itu siapa namanya? Zulaiha. Tahu dari mana Bapak?
Di pertemuan pertama sudah pernah saya sampaikan juga, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan yang tergoda oleh Nabi Yusuf dan kemudian menggoda Nabi Yusuf itu bernama Zulaikha. Nggak ada. Sama seperti buah khuldi, nama buah khuldi nggak ada itu. Tapi karena ini sudah kadung tersebar di masyarakat, bolehlah, toh tidak ada pengaruh. Tapi jangan diyakini ini sebagai sebuah kebenaran ya Pak. Jangan sampai kita ngotot perempuan yang menggoda Nabi Yusuf siapa? Zulaikha, salah. Kata dia benar kok Zulaikha, kata yang lain salah, udahlah. Mau Zulaikha kayak mau siapa kayak ya. Tapi yang sudah beredar di masyarakat namanya Zulaikha. Untuk memudahkan bolehlah, nggak apa-apa ya. Untuk memudahkan dalam mentransfer kisah, mentransfer ilmu boleh, tapi jangan diyakini, sekali lagi jangan diyakini bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Wanita ini kemudian yang posisinya sebagai majikan melihat perkembangan, melihat pertumbuhan Yusuf, semakin hari semakin tidak kuat menahan dirinya, hingga akhirnya dia menjebak Nabi Yusuf untuk kemudian berada dalam satu ruangan. Dia tutup semua pintu hingga akhirnya tersisa satu pintu yang tidak dikunci gitu. Kata Zulaikha, kata wanita ini, kemarilah. Waqalat haytalak, waqalat haytalak, kemarilah nak. Saya tidak bisa membayangkan. Bapak, mohon maaf nih kalau saya tanya, kalau Bapak di posisi Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan oleh Bapak, Pak? Kalau Bapak di posisi Nabi Yusuf, dikurung oleh perempuan berduaan, saya nggak bisa membayangkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Secara pribadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Nggak tahu saya yang akan saya lakukan itu bagaimana. Apakah akan sama seperti yang dilakukan Nabi Yusuf, menghindar sebisa mungkin, atau justru malah sebaliknya? Nabi Yusuf akhirnya, Nabi Yusuf tergoda nggak Pak? Nabi Yusuf tergoda nggak? Nabi Yusuf tergoda nggak? Tergoda Pak. Kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya punya ketertarikan Pak. Nabi Yusuf laki-laki normal Pak. Sama seperti kita, ibarat kucing dikasih ikan. Laki-laki normal. Walaula ar-ra'a burhana rabbi, kalau tidak diberikan burhan, tidak diberikan jalan, tidak diberikan lampu penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Yusuf kemudian berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, aku tidak bisa menghindar, aku tidak bisa berlepas diri dari dorongan nafsu. Kenapa? Inna nafsal ammaratum bisu, sungguhnya nafsu ini senantiasa mendorong kepada keburukan. Kalau Nabi Yusuf waktu itu tidak selamat dari godaan itu, gagal jadi nabi, jelas ya. Gagal jadi nabi. Karena ada secercah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan Nabi Yusuf. Secara nafsu tergoda, Pak. Sekali lagi secara nafsu tergoda. Karena ada keimanan kemudian menyadarkan Nabi Yusuf. Makanya ini pentingnya mempertahankan keimanan. Kalau kita masing-masing di sini Pak tidak punya iman, apakah Bapak akan hadir di sini Pak? Bakal hadir di sini enggak Pak? Bakal hadir tadi sholat maghrib enggak? Kan enggak mungkin kalau tidak ada keimanan.
Kalau tidak ada iman, besok mau bangun subuh nggak Pak? Mau sholat tahajud, ngapain? Mendingan tarik selimut. Tapi karena ada iman, akhirnya kita mau melakukan sesuatu yang dianggap memberatkan oleh orang lain, yang dianggap berat oleh orang lain, yang dianggap merugikan oleh orang lain. Nabi Yusuf kemudian dihukum, tetap dihukum kan, tetap dihukum untuk untuk menjaga kehormatan perempuan. Tapi suaminya tahu bahwa istrinya yang bersalah. Bahkan disebutkan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai para perempuan itu sangatlah besar. Tipu daya perempuan sangatlah besar, kata Allah. Allah menyebutkan dua Pak yang memberikan atau yang mempunyai tipu daya. Satu, tipu daya perempuan, yang kedua tipu daya setan. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Kalau tipu daya setan itu lemah, dhaif. Sementara tipu daya perempuan azim. Orang bisa selamat dari godaan untuk tidak korupsi. Ada godaan ada peluang untuk korupsi. Misal nih Pak, orang sudah naik jabatan, gajinya segitu-gitu aja, mobilnya itu aja, rumahnya begitu-begitu saja, gaya hidupnya tidak ada perubahan, padahal jabatannya sudah tinggi. Ada peluang korupsi? Tidak. Saya bertakwa kepada Allah. Pulang ke rumah, istrinya ngeluh, Pak, Bapak ini kerja udah berapa lama sih? Jabatan Bapak itu sudah eselon berapa sih? Kok kalah lu sama tetangga itu? Perasaan baru masuk dia, kok mobilnya sudah ganti? Istrinya itu kalau datang arisan, aduh perhiasannya. Ibu malu Pak. Emang Bapak gak ada proyek apa? Itu suaminya yang selama ini selamat Pak dari godaan untuk melakukan tindakan itu. Tapi kalau istrinya yang terus menerus mengeluh, akhirnya apa yang terjadi Pak? Iya juga ya, kasihan nih istri nih. Karena cintanya kepada istri, keimanan yang selama ini dipertahankan untuk tidak melakukan kecurangan, baik itu di lingkungan perusahaan, di lingkungan pemerintahan, jabatan, atau di lingkungan bisnis dan lain-lain, itu bisa hancur Pak. Karena kecintaan kepada istri yang berlebihan, karena tipu daya perempuan itu besar, kuat. Sudah Isya ya? Itu Pak. Sedikit lagi. Nabi Yusuf kemudian akhirnya selamat. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi bendahara. Bendahara. Dalam hal ini Nabi Yusuf mengajukan, Pak. Dalam hal ini Nabi Yusuf mengajukan untuk menjadi pejabat. Boleh Pak mengajukan untuk menjadi pejabat selama kita punya tanggung jawab, selama kita punya kemampuan. Betul, dalam Islam dilarang memilih seseorang yang menginginkan untuk menjabat. Bisa jadi ada udang di balik bakwan. Tapi kalau memang orang itu punya kapabilitas, punya kemampuan, tidak menjadi masalah. Mengajukan diri, biar saya yang jadi bendahara, biar saya yang jadi sekretaris, biar saya menjadi bagian ini, biar saya menjadi bagian ini, untuk menjalankan tugas. Kalau selama ini misalkan dalam sebuah manajemen kepengurusan sesuatu itu berantakan dan akhirnya kita mengajukan diri, boleh. Tapi harus diingat, wa kullu dzi ilmin alim, wa kullu dzi ilmin alim, kata Nabi Yusuf. Setiap, ya kalau di kita di atas langit masih ada langit. Jika kita memang merasa sudah paling pintar, jangan pernah merasa gitu. Kalau kita memang merasa sudah pintar, ingatlah bahwa pasti ada yang lebih pintar daripada kita. Terlebih yang tidak boleh itu
ketika kita merasa menjadi orang yang paling soleh. Tidak boleh terjadi. Saya yang paling soleh di sini, enggak Pak. Hatta seorang kiai, seorang ulama, kalau dia mengatakan saya yang paling soleh, cacat Pak keustadannya, cacat keulamaannya. Kalau ilmu bolehlah, tapi kalau bilang ke saya yang paling soleh di antara kalian, enggak. Hatta seorang ulama, kalau seorang ulama mengatakan demikian, maka dia gugur sebagai keulamaannya. Karena ulama itu kan mawarathatul anbiya, yang diwariskan bukan hanya keilmuan tapi ketakwaan. Orang bertakwa tidak mengakui bahwa dirinya yang paling bertakwa. Orang zuhud tidak mengakui bahwa dirinya yang paling zuhud, yang paling baik. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, az-zahidu man qala li ghairihi huwa khairun minni, huwa afdalu minni. Seorang yang zahid itu, seorang yang zuhud itu yang senantiasa mengatakan dia lebih baik daripada saya, dia lebih utama daripada saya. Itu. Kalau dari segi keilmuan boleh, karena ilmu bisa ditakar, bisa diukur, Pak. Tapi kalau kesolehan tidak. Bahkan kalau ilmu kan ada ranking di kelas, peringkat 1, peringkat 2, tapi perkara kesolehan nggak ada peringkat dan memang tidak harus diperingkat. Biar Allah yang menilai. Baik, sampai di sana dulu mungkin pembahasan kita, nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Baik. Nabi sallallahu, ini Nabi Muhammad ya, istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11 Pak, tidak 12, tidak 14. 9 dan 11. Dua pendapat itu yang rajih. Kenapa ada perbedaan 9 dan 11? Total semuanya 11. Total seluruh istri Nabi 11. Tidak termasuk Maria Al-Qibtiyah ya, itu beda lagi, itu hamba saya. Yang melahirkan anak kemudian itu beda. Yang meninggal waktu gerhana. Totalnya 11. Kenapa ada pendapat 9? Ketika Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Yang 2 sudah meninggal ketika Nabi masih hidup. Gitu. Totalnya 11. Termasuk Khadijah, termasuk Saudah. Khadijah dan Saudah meninggal terlebih dahulu. Ketika Nabi wafat 9. Jadi Nabi pernah menggilir seluruh istrinya dalam waktu satu malam. 9 istri itu Pak. Nabi pernah menggilir. Tahu bahasa menggilir Pak? Ke-9 istrinya dalam waktu satu malam. Karena kan kekuatan atau stamina Nabi itu setara 30 orang Pak. Ya, setara 30 orang. Jadi wajar. Dan sebenarnya nanti sih Pak ada di pembahasan sirah Nabi Muhammad. Itu spoiler saja. Totalnya 11. Kenapa ada 9? Jadi 9 Nabi ketika Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Yang 2 sudah meninggal sebelum Nabi. Gitu. Di museum di Madinah ada miniatur rumah-rumah istri Nabi. Semuanya berdekatan kan. Nabi kan gak punya rumah, yang punya rumah itu istrinya. Gitu Pak.
Terjawab pertanyaannya? Cukup dulu ya. Kita akan lanjutkan di pekan depan insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Mas diingatkan ya sampai di kisah Nabi Yusuf. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh.